Kisah ini akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami pemuda yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan kisah-kisah nyata menarik lainnya. 3 Pemuja Hawa Nafsu. Begitulah judul kisah ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Aku tidak tahu bagaimana harus menceritakan kisah yang telah aku alami. Sebuah kisah yang telah mengubah jalan hidupku. Sebenarnya, aku tidak mau menceritakan kisah ini. Tetapi, aku merasa mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah. Selain itu, semoga kisah ini bisa menjadi peringatan bagi kaum muda yang biasa melanggar aturan ilahi. Peringatan itu juga bagi para remaja putri yang senang hidup di bawah bayang-bayang cinta yang sering menipu. Sebenarnya, peristiwa ini aku alami bersama 2 orang temanku. Kami bertiga memang sangat ceroboh dan mudah terlena dengan kehidupan dunia. Akibatnya, yang keempat menemani kami adalah setan. Suatu ketika, kami pergi mencari gadis-gadis yang masih lugu dan polos. Dengan kata-kata manis, kami berharap mereka mau kami ajak ke suatu tempat yang jauh di sana. Di tempat itu, kami akan berubah menjadi serigala yang tak kenal belas kasih, lalu memangsa mereka. Memang hati dan perasaan kami telah lama mati. Seperti itulah kehidupan kami yang tak puas hanya menikmati satu wanita. Tempat yang kami kunjungi pun bermacam-macam. Terkadang kami melakukannya di ladang, perkemahan, mobil, atau bibir pantai. Hingga akhirnya, datang suatu hari yang tak pernah bisa kulupakan. Seperti biasa kami pergi ke suatu tempat. Semua yang diperlukan telah kami siapkan. Setiap orang dari kami telah membawa mangsanya masing-masing. Minuman telah kami siapkan. Namun, ketika itu kami lupa membawa makanan. Kemudian, salah seorang di antara kami berangkat mengendarai mobil untuk membeli makan malam. Saat dia berangkat, waktu menunjukkan jam 6 sore. Lama kami menunggu tapi dia tak kunjung kembali. Pada jam 10 malam kami mulai merasa khawatir. Aku pun pergi menyusul temanku. Di perjalanan aku melihat kecelakaan yang sangat mengerikan. Setelah aku dekati, ternyata mobil itu adalah mobil temanku. Dia terbakar dan terjungkir. Aku berusaha segera mengeluarkan temanku dari tengah kobaran api. Aku begitu terkejut ketika melihat setengah tubuhnya gosong. Tetapi dia tampak masih hidup. Aku lalu mengangkatnya dan meletakkannya di atas tanah. Kira-kira 1 menit kemudian, dia membuka kedua matanya lalu menjerit-jerit. "Neraka, neraka!" teriaknya keras. Aku segera memutuskan untuk membawanya dengan mobil ke rumah sakit. Tetapi, dia berkata, "Tidak usah. Tak ada gunanya, umurku tak akan sampai ke sana." Air mataku menahanku untuk membawanya pergi. Ketika itu, aku hanya bisa menyaksikan temanku yang tengah sakaratul maut. Kemudian, aku dikagetkan dengan teriakannya. Apa yang akan aku katakan kepadanya? Apa yang akan aku katakan kepadanya? Aku menatap wajahnya dan bertanya, "Dia itu siapa?" Dengan sesak dan seolah baru keluar dari sumur yang dalam dia menjawab, "Allah." Aku benar-benar dibuatnya takut ketika mendengar kata itu. Jasad dan hatiku bergetar. Beberapa saat setelah itu, temanku menghembuskan napasnya yang terakhir sambil menjerit kesakitan. Hari terus berlalu, tetapi aku tak dapat melupakan temanku. Bayang-bayangnya terus menghantui pikiranku. Begitupun dengan jeritan-jeritan, dan api yang membakar tubuhnya. Apalagi, saat dia mengatakan, "Apa yang akan aku katakan kepadanya? Apa yang akan aku katakan kepada Allah?" Diriku mulai bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang akan aku katakan kepadanya? Air mataku menetes. Aku merasakan getaran yang berbeda pada diriku. Pada saat yang sama, terdengar azan salat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat mendengar seruan hayya 'alas syalah, aku merasa itu adalah ajakan yang khusus ditujukan untukku. Seruan ini mengajakku menuju cahaya dan hidayah Allah. Aku lantas mandi dan berwudu. Aku sucikan diri ini dari semua keburukan yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, aku senantiasa menunaikan kewajiban salat. Alhamdulillah, aku bisa mengubah diriku menjadi insan yang berbeda dengan sebelumnya. Maha suci Allah yang kuasa untuk mengubah kondisi apapun yang Dia kehendaki. Dengan izin Allah, aku bisa menunaikan umrah. Insya Allah aku akan pergi berhaji jika umurku masih ada. Itulah kisah pertaubatanku. Di sini aku ingin katakan kepada para anak muda, berhati-hatilah dalam menentang larangan Allah.
Kalian bisa menjadikan kisahku ini sebagai pelajaran. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil faedah. Amin.